bukan sihir loh, tapi ada proses ilmiahnya. Halo, kami dari tim PT Ayam Bakar. Kali ini kami bakal bahas bagaimana sebuah komputer itu terhubung ke jaringan internet. Yuk kita bongkar perjalanan internet sampai ke komputer kamu. Sebagai contoh, kita ambil aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan laptop ke jaringan Wi-Fi, lalu membuka sebuah website. Sekilas, proses ini terlihat sangat sederhana. Kita menyalakan laptop, memilih jaringan Wi-Fi, memasukkan kata sandi, lalu klik salah satu website. Namun, di balik proses sederhana ini, sebenarnya terjadi rangkaian proses yang cukup kompleks. Mulai dari mana laptop mengenali jaringan Wi-Fi, bagaimana data dikirim melalui router dan penyedia layanan internet, hingga bagaimana server website merespon permintaan kita dan menampilkan halaman yang kita lihat di layar. Melalui contoh sederhana ini, kita akan melihat apa saja yang sebenarnya terjadi di balik layar saat sebuah komputer terhubung ke internet. Tahap pertama dalam proses komunikasi jaringan melibatkan arsitektur komputer atau perangkat keras yang menjadi fondasi utama berjalannya sebuah sistem. Pada tahap ini, beberapa komponen penting saling bekerja sama agar komputer atau perangkat dapat terhubung ke dalam suatu jaringan internet. Komponen utama tersebut meliputi CPU, RAM, dan kartu jaringan atau Network Interface Card, baik bersifat nirkabel maupun kabel. CPU berperan sebagai pusat pengendalian dan pemrosesan instruksi. Jadi, setiap perintah yang berkaitan dengan koneksi internet, seperti mengaktifkan Wi-Fi, mencari jaringan yang tersedia, hingga memproses paket data yang masuk dan keluar, semua dikendalikan oleh CPU. CPU mengeksekusi instruksi dari sistem operasi dan memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan sesuai urutan yang benar. RAM berfungsi sebagai memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan. Dalam konteks jaringan, RAM menyimpan konfigurasi jaringan, alamat IP sementara, buffer paket data, serta informasi koneksi yang sedang aktif. Penggunaan RAM memungkinkan proses pertukaran data berlangsung lebih cepat karena data dapat diakses langsung tanpa harus membaca dari media penyimpanan yang permanen. Sementara itu, kartu jaringan atau Network Interface Card berperan sebagai antarmuka antara perangkat dan jaringan. Ketika Wi-Fi diaktifkan, kartu jaringan mulai bekerja dengan mendeteksi sinyal dari akses point atau router terdekat. Kartu jaringan kemudian mengirimkan dan menerima data tersebut dalam bentuk gelombang radio dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diubah dan diproses oleh CPU. Proses ini memungkinkan perangkat untuk saling mengenali jaringan, kemudian melakukan autentifikasi dan menjalin koneksi komunikasi. Ketiga komponen tersebut saling terintegrasi dan bekerja sama. CPU mengatur alur kerja, RAM menyediakan penyimpanan sementara, dan kartu jaringan menangani komunikasi fisik dengan jaringan. Perangkat keras hardware pada sebuah komputer tidak dapat bekerja secara mandiri tanpa adanya sistem operasi. Meskipun perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, dan kartu jaringan memiliki fungsi masing-masing, semua komponen tersebut memerlukan sistem operasi sebagai pengendali utama agar dapat beroperasi secara terkoordinasi. Tanpa sistem operasi, perangkat keras hanya akan menjadi kumpulan komponen yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Sistem operasi memiliki tugas utama dalam mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Dalam pengelolaan CPU, sistem operasi mengatur proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu melalui mekanisme penjadwalan, scheduling. Pada manajemen memori, sistem operasi mengatur penggunaan RAM agar setiap aplikasi mendapatkan alokasi memori yang sesuai dan tidak saling bertabrakan. Selain itu, sistem operasi juga mengelola perangkat jaringan dan perangkat keras lainnya melalui device driver, yaitu perangkat lunak khusus yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan hardware tertentu. Selain mengatur sumber daya internal, sistem operasi juga berperan penting dalam komunikasi data melalui jaringan. Sistem operasi menyediakan network stack, seperti protokol TCP atau IP yang memungkinkan komputer untuk terhubung dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam suatu jaringan, baik jaringan lokal, LAN, maupun jaringan internet. Dengan adanya network stack ini, proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara andal, terstruktur, dan aman.
Dengan demikian, sistem operasi dapat dikatakan sebagai komponen inti dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi tidak hanya memastikan perangkat keras dapat berfungsi dengan baik, tetapi juga menyediakan layanan penting bagi aplikasi dan pengguna, termasuk pengelolaan sumber daya, komunikasi jaringan, serta stabilitas dan keamanan sistem secara keseluruhan. Setelah sistem operasi dan perangkat keras siap, proses jaringan pun dimulai. Pada tahap ini, komputer tidak langsung terhubung ke internet. Begitu saja. Sistem operasi terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh komponen pendukung jaringan seperti network adapter, driver, dan konfigurasi dasar berfungsi dengan baik. Ketika koneksi Wi-Fi dipilih, komputer akan berkomunikasi dengan router untuk meminta izin bergabung ke dalam jaringan, sehingga komputer dapat dikenali sebagai bagian dari jaringan tersebut. Selanjutnya, komputer memperoleh alamat IP. Alamat IP ini berfungsi sebagai identitas unik komputer di dalam jaringan. Biasanya, alamat IP diberikan secara otomatis oleh router melalui layanan DHCP tanpa disadari oleh pengguna. Proses berikutnya adalah penggunaan DNS. Ketika pengguna mengetikkan sebuah nama domain seperti alamat website, komputer sebenarnya tidak langsung memahami tujuan tersebut. Sistem operasi kemudian mengirim permintaan ke server DNS untuk menerjemahkan nama domain tersebut menjadi alamat IP server yang sebenarnya. Proses penerjemahan ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan milidetik. Namun, memiliki peran yang sangat penting agar komputer mengetahui kemana data harus dikirimkan di internet. Setelah alamat IP server tujuan diketahui, sistem operasi mulai membangun koneksi. Koneksi ini dibentuk menggunakan protokol jaringan seperti TCP untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dengan aman, terurut, dan lengkap. Pada tahap ini, permintaan dari pengguna, misalnya untuk membuka halaman website, akan dikemas dalam bentuk paket data, lalu dikirimkan melalui router, melewati jaringan penyedia layanan internet hingga akhirnya sampai ke server tujuan. Server kemudian menerima permintaan tersebut dan memprosesnya. Server akan mencari data yang diminta seperti file halaman web, gambar, atau informasi lainnya, lalu mengirimkan respon kembali ke komputer pengguna melalui jalur internet. Data yang diterima kemudian diproses oleh CPU, disimpan sementara di dalam RAM, dan diatur kembali oleh sistem operasi agar dapat memahami oleh aplikasi yang digunakan seperti browser. Akhirnya, hasil dari proses tersebut ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk halaman website yang utuh. Semua proses ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, seringkali dalam hitungan detik. Meskipun melibatkan banyak komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan di berbagai lokasi, inilah gambaran singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saat sebuah komputer terhubung ke internet dan membuka sebuah website. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses komputer terhubung ke internet merupakan hasil kerjasama yang erat antara arsitektur komputer, sistem operasi, dan jaringan komputer. Ketiga komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain dalam membentuk sebuah sistem komputer yang dapat berfungsi secara optimal. Arsitektur komputer berperan sebagai fondasi utama yang menyediakan perangkat keras, hardware seperti CPU, memori, media penyimpanan, serta perangkat jaringan. Tanpa adanya hardware, sistem operasi tidak akan memiliki media untuk dijalankan, sehingga seluruh fungsi pengolahan data dan komunikasi tidak dapat dilakukan. Sistem operasi kemudian bertindak sebagai pengelola dan pengendali seluruh sumber daya perangkat tersebut. Sistem operasi memungkinkan hardware bekerja sesuai fungsinya, mengatur penggunaan CPU dan memori, serta menyediakan device driver dan network stack seperti TCP atau IP. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat dimanfaatkan untuk mengakses jaringan karena tidak ada mekanisme yang mengatur komunikasi antar hardware dan perangkat jaringan.
Sementara itu, jaringan komputer berfungsi sebagai media penghubung yang memungkinkan komputer saling berkomunikasi dan bertukar data. Tanpa adanya jaringan, komputer hanya dapat bekerja secara lokal dan tidak dapat terhubung ke dunia luar, seperti internet, layanan cloud, maupun sistem informasi global lainnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketergantungan antara hardware, sistem operasi, dan jaringan merupakan kunci utama dalam proses komputer terhubung ke internet. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keterkaitan ketiga aspek ini sangat penting dalam mempelajari dan mengembangkan teknologi komputer dan jaringan di era digital saat ini. Demikian video edukasi dari kami. Terima kasih ke beberapa konten yang sudah memberikan fasilitas dan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton.